Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Fauzi Ridwan, yang kedua ada saya sendiri Alita Noni Ardian, yang ketiga ada Titi Oktaviana, yang keempat ada Sahrul Ram, yang kelima ada Eka Nur Fitriani, yang keenam ada Wiwit Nailun Naza, yang ketujuh ada Revi Afrisa Putri. Di sini kami akan menerangkan mengenai akuntansi akad syariah dengan materi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Afrisa Putri Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi akad musyarakah. Pengertian akad musyarakah menurut bahasa al-syirkah atau al-ikhtilah, yaitu pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Yang selanjutnya, akad musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat musyarakah. Sifat musyarakah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Dan yang kedua, musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas. Yang selanjutnya ada rukun musyarakah. Yang pertama, orang yang berakad, pemilik modal atau sobibul mal atau robibul mal, dan pelaksanaannya atau usahawan atau mudorib. Dan yang kedua, modal atau mal. Yang ketiga, kerja atau usaha atau dorobah. Yang keempat, keuntungan atau rib. Yang terakhir, sikhad atau ijab kabul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya, saya Titi Oktaviana akan menjelaskan tentang Fatwa DSN nomor 8 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang musyarakah, bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dan pihak-pihak yang berkontrak itu harus cakap hukum. Selain itu, terdapat objek akad yang dimana pertama adanya modal, yang kedua adanya kerja, yang ketiga adanya keuntungan, dan yang keempat yaitu adanya kerugian. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama, dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah ketika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Selanjutnya yaitu skema musyarakah. Untuk skema musyarakah sendiri, yaitu terdapat dua mitra. Jadi, mitra pertama dan mitra kedua itu melakukan musyarakah, sehingga mereka melakukan proyek usaha yang dimana dari setiap mitra itu menghasilkan laba atau keuntungan. Untuk keuntungan sendiri, pada bagi hasil keuntungan, yaitu sesuai dengan porsi kontribusi modal atau nisbah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan jurnal umum akad musyarakah. Yang pertama yaitu pengakuan investasi musyarakah. Nah, di sini pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya praakad. Jadi, pencatatannya yaitu uang muka akad itu di bagian debit, kas di bagian kredit. Selanjutnya, apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka penulisannya yaitu investasi musyarakah di debit, uang muka akad di kredit. Selanjutnya, apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka pencatatannya yaitu beban musyarakah di debit, uang muka akad di kredit. Kemudian yang selanjutnya yaitu apabila investasi dalam bentuk
kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dicatat, maka investasi musyarakahnya itu di bagian debit, kas di bagian kredit. Selanjutnya, apabila yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Nah, untuk penulisannya yaitu investasi musyarakah di debit, akumulasi penyusutan di debit, selisih penilaian aset musyarakah di kredit, aset non-kas di kredit. Selanjutnya yaitu pencatatan amortisasi selisih penilaian aset musyarakah, yaitu selisih penilaian aset musyarakah di bagian debit, keuntungan di kredit. Dan yang terakhir yaitu pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian. Jadi penulisannya yaitu investasi musyarakah di debit, akumulasi penyusutan di debit, kerugian di debit, dan aset non-kas di bagian kredit. Baik, selanjutnya 2. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali, maka atas aset non-kas masyarakat disusutkan berdasarkan nilai wajar tersebut. Debitnya beban depresiasi, lalu kreditnya akumulasi depresiasi. Apabila dari investasi masyarakat diperoleh keuntungan, jurnalnya adalah debitnya kas atau piutang, lalu kreditnya pendapatan investasi musyarakah. Dan apabila dari investasi yang dilakukan rugi, jurnalnya debit di kerugian, kreditnya di penyisihan kerugian. 3. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva ini selisih antara nilai buku dengan nilai jual didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Ya, yang selanjutnya ada pencatatan di akhir akad. Yang pertama, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas, jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya adalah kas di debit, investasi musyarakah di kredit. Jika ada kerugian, maka jurnalnya adalah kas di debit, penyisihan kerugian di debit, investasi musyarakah di kredit. Ya, untuk yang selanjutnya, apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad, jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya aset non-kas di debit, investasi musyarakah di kredit. Dan jika ada kerugian, maka perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, dan jurnalnya adalah penyisihan kerugian berada di debit, kas berada di kredit, aset non-kas berada di debit, dan investasi musyarakah berada di kredit. Apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar ketika aset non-kas diserahkan. Jika tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, debit kas, kredit investasi musyarakah, kredit keuntungan. Jika ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, debit kas, debit penyisihan kerugian, kredit investasi musyarakah, kredit keuntungan. Penyajian. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. A. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. B. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan kontra akun dari investasi musyarakah. Contoh, pada tanggal 2 Juni 2012, Nasiruddin menandatangani akad pembiayaan usaha pembuatan produk rumah tangga dari aluminium dengan Bank Syariah Tegar (BST) dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek awal 100 juta rupiah, kontribusi bank 60 juta rupiah, pembayaran tahap pertama sebesar 30 juta dilakukan tanggal 10 Juni dan pembayaran tahap kedua
Tahap final sebesar 30 juta dilakukan tanggal 10 Juli. Kontribusi Nasiruddin 40 juta, nisbah bagi hasil Nasiruddin 80% dan PST 20%. Periode 10 bulan. Biaya administrasi adalah 600.000, 11% dari pembiayaan syariah. Objek bagi hasil laba bruto, selisih harga jual dikurangi harga pokok penjualan. Skema pelunasan pokok musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 April 2013. Skema pelaporan dan pembayaran porsi bagi hasil bank dilakukan setiap tanggal 2 per bulan. Pelaporan dan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 2 Juli 2012. Di sini saya Alita Noni Ardian akan memaparkan tentang jawaban dari contoh soal. Yang pertama ada penandatanganan akad musyarakah. Dijelaskan pada tanggal 2 Juni 2012 adanya kewajiban komitmen pembiayaan dan penerimaan biaya administrasi dari nasabah. Dan sebagai berikut adalah contoh pencatatannya. Yang kedua, pencairan dana musyarakah. Dijelaskan pada tanggal 10 Juni 2012, BST merealisasikan tahap 1 dana musyarakah kepada nasabah sebesar 30 juta rupiah dan BST melakukan pembayaran final atau tahap 2 yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2012 sebesar 30 juta rupiah kepada nasabah. Berikut adalah contoh penulisannya. Tanggal 10 bulan 6 2012 masuk investasi musyarakah sebesar 30 juta di debit dan kas yaitu rekening nasabah di kredit. Kemudian tanggal 10 bulan 7 2012 investasi musyarakah di debit sebesar 30 juta, kas atau rekening nasabah di kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya, yang ketiga ada pelaporan dan pembayaran bagi hasil musyarakah. Yang pertama, pada tanggal 2 Juli 2012, nasabah melakukan pelaporan dan pembayaran kepada BST secara bersamaan laba kotor sebesar 10 juta rupiah dengan porsi BST sebesar 20%, di mana masuk kas atau rekening nasabah sebesar 2 juta dan pendapatan bagi hasil musyarakah di kredit sebesar 2 juta. Yang kedua, pada tanggal 2 Agustus 2012, nasabah melakukan pelaporan hasil usahanya kepada BST dengan laba kotor sebesar 12.500.000 rupiah. Nasabah baru melakukan pembayaran bagi hasil yang merupakan hak BST pada tanggal 20 Agustus 2012 dengan porsi BST sebesar 20%, di mana 20% dari 12.500.000 adalah 2.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal yang ketiga, pada tanggal 20 Agustus 2012, nasabah melakukan pembayaran bagi hasil kepada BST. Terakhir ada akad musyarakah berakhir. Dijelaskan pada tanggal 2 April 2013, saat akad berakhir, terdapat dua alternatif pencatatan, yaitu yang pertama A. Apabila Nasruddin mampu mengembalikan modal musyarakah. Berikut adalah pencatatannya. Sedangkan B. Apabila Nasruddin tidak mampu mengembalikan modal musyarakah. Dan berikut adalah pencatatannya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.